Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua akan bahas Samsung yang sudah launching 2023 lalu ya, yaitu Samsung Galaxy S23 FE. Nah, Samsung Galaxy S23 FE ini masih menjadi pilihan menarik di tahun 2025 ini. Terutama karena harganya yang cenderung semakin terjangkau mungkin ya, sejak perilisannya pada Oktober 2023, dan untuk harga pasarannya sendiri di marketplace itu sekitar 6 juta sampai 7 juta ya, tergantung varian memorinya. Dan unit yang gua pakai juga itu baru ya, gue beli di marketplace. Nanti kalau kalian ingin beli, gue cantumkan linknya untuk pembeliannya. Nah, oke, tanpa basa-basi, gue di sini akan bahas S23 FE dari mulai desainnya dulu ya. Tampilan premium. Meskipun merupakan versi Fine Edition, S23 FE ini tetap mengusung desain yang terasa premium dan mirip dengan seri flagship Galaxy S23 Basic. Dan ponsel ini menggunakan rangka metal yang kokoh, memberikan kesan solid dan tahan lama. Material ini juga berkontribusi pada tampilan yang elegan. Dan untuk bagian belakang ponsel dilapisi dengan kaca, menambah sentuhan mewah dan memberikan kesan modern. Nah, untuk yang digunakan itu Gorilla Glass 5 yang menawarkan pelindungan terhadap goresan. Dan untuk desain modul kamera belakang mengikuti desain seri S23, di mana lensa kameranya tersusun secara vertikal tanpa adanya island ya, atau bingkai yang menonjol secara signifikan seperti S22 ya. Dia masih ada bingkai dan ini memberikan tampilan yang lebih bersih dan minimalis seperti seri S23 Basic dan S23 Plus ya. Dan untuk varian warna, si S23 FE ini menawarkan berbagai pilihan warna. Dan untuk yang gue pegang ini warna black ya. Dan untuk warna S23 FE ini mempunyai 3 warna ya. Tapi kalau sekarang mungkin hanya ada black dan mint ya. Kayak gitu. Dia ada satu lagi, ada warna putih juga ya. Dan layar Samsung Galaxy S23 FE ini menggunakan panel Dynamic AMOLED 2 kali yang berukuran 6,4 inch dan lebih sedikit besar dari layar S23 Basic ya pastinya, yang mempunyai layar berukuran 6,1 di S23 yang basic ya. Dan 6,4 inch ini sedikit lebih besar dari layar S23 reguler yang hanya 6,1 inch ya. Dan untuk layarnya sendiri masih sama dengan S23 Basic, pakai Dynamic AMOLED 2 kali. Dan pastinya dengan Dynamic AMOLED 2 kali ini menawarkan warna yang super jernih dengan refresh rate adaptif 120 Hz untuk tampilan yang mulus. Nah, oke, lanjut. Kita akan tes kamera belakang S23 FE ini. Untuk kamera utama 50 megapiksel dan ini kita akan coba 12 megapikselnya. Hasilnya seperti apa? Oke, kita coba foto di sini. Dan ini untuk hasil 12 megapikselnya. Nah, masih tetap bagus, jernih ya. Dan coba kita akan pakai yang 50 megapikselnya yang utama. Oke, di sini ada objek. Nah, ini untuk hasilnya. Dan juga kita akan tes
ultrawide-nya masih 12 ya. Nah, oke. Dan ini hasil ultrawide-nya masih tetap jernih. Nah, ini objek-objeknya ya, masih terlihat dengan jelas. Oke, dan kita akan coba untuk zoom-nya di 10 megapiksel detailnya ya. Nah, ini dia. Dan untuk kamera depannya itu di 12 megapiksel ya. 12 megapiksel. Kita akan coba untuk yang mode normal seperti ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Oke, dan kita akan coba untuk rekam video ya. Gak afdol ya kalau kita coba buat foto aja ya, tanpa melakukan percobaan untuk rekaman videonya. Nah, ini gua tes di resolusi 30 fps ya. Dan ini zoomnya juga masih super terang dan jelas ya. Objeknya nih kita lihat sampai. Nah, ini yang 30 fps. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya tadi masih tetap jernih ya. Ini 30 fps. Dan kita akan coba di resolusi Full HD di 60 fps ya. Nah, ini makin jelas juga. Zoom-nya juga masih terlihat jelas. Nah, kita lihat gitu ya, hasilnya di 60 fps. Di sore hari. Nah, objeknya masih terlihat jelas ya. Dan kita akan coba di resolusi 8K ya. Oke, sebagus apa nih? Nah, dan ini untuk hasil perekaman 8K-nya. Masih stabil ya. Kalau untuk buat konten-konten masih tetap smooth. Nah, langsung kita lanjut ke performance. Nah, untuk S23FE ini dia dibekali dengan prosesor Exynos 2204 nanometer. Dan kita akan coba buat main game ya, Mobile Legend. Dan untuk Exynos 2204 nanometer ini setara dengan Snapdragon 8 Gen 1 sih sebenarnya ya. Kita lihat performanya seperti apa. Nah, kita ini coba untuk main game Mobile Legend ya.
Nah, ini settingannya rata kanan ya, ultra semua, dan masih tetap smooth ya. Kalau buat gaming pun ya udah lebih enak ya. Nah, masih stabil lah ya. Nah, ini juga masih enak sih benar-benar. Walaupun memang masih Exynos 2200, dan Exynos 2200 ini sudah setara dengan Snapdragon 8 Gen 1 ya. Nah, dan untuk kapasitas baterainya sendiri, S23 FE ini memiliki kapasitas baterai di 4500 mAh. Nah, setelah performa, kita bahas keunggulan lain di S23 FE, yaitu fitur AI. Nah, S23 FE ini juga udah dapat updatean One UI 7 yang terbaru ya. Jadi selain fitur-fitur tadi, kamu juga bisa pakai fitur AI-nya ini buat aktivitas sehari-hari dan buat membantu kamu kepo mau cari barang apa, tinggal kita circle to search with Google seperti ini. Nah, kita tinggal cukup lingkari, dan atau kamu mau kepo lagi scrolling YouTube, kepo dengan barang-barang yang dipakai. Nah, seperti ini. Kita circle to search lagi. Nah, cukup membantu bukan fitur AI-nya. Dan untuk fitur AI-nya juga masih banyak ya. Selain circle to search, ada note assist atau web assist, photo assist, masih banyak lagi. Nah, kita coba di transcript assist-nya, kita akan meringkas teks ini menjadi seringkas-ringkasnya dan cukup pakai AI. Nah, kita ringkas. Nah, kalau udah diringkas ini catatan-catatan pentingnya udah keringkas ya. Nah, itulah. Nah, jadi bagaimana? Pastinya Galaxy S23 FE ini masih sangat worth it digunakan di tahun 2025 ini ya. Dengan desainnya, dengan kameranya, dengan layarnya atau performance-nya, dan ditambah lagi dengan adanya fitur AI di One UI 7. Jadi untuk kamu yang ingin beli Samsung S23 FE ini, gua udah taruh linknya di bawah. Harganya start dari 6 sampai 7 ya. Tergantung kamu ambil varian memori yang berapa giga. Dan itulah keunggulan-keunggulan S23 FE ini. Dan mungkin videonya cukup itu aja. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.